Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini, saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap 6:30 malam, saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur buat anugerah kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami beristirahat, Engkau beri kami kembali kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Itu sebabnya saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, teguhkan, kuatkan, hiburkan, dan perangi setiap hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mencapai keberhasilan hidup dengan cara yang benar. Berbicara tentang keberhasilan hidup, tentu saja setiap kita rindu untuk mengalaminya, saudara. Dan setiap manusia yang hidup di dunia ini rindu untuk mengalami keberhasilan dalam hal apapun yang mereka kerjakan. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah bagaimana mengalami dan meraih keberhasilan dengan cara yang benar. Karena begitu banyak orang yang berjuang mencapai keberhasilan, tetapi cara-cara atau jalan yang dilakukan adalah cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga pada akhirnya yang dia anggap itu sebagai keberhasilan, tapi pada akhirnya itu yang menghancurkan hidupnya. Apakah saudara mengenal orang yang dia berjuang keras supaya berhasil dalam hidupnya, tetapi setelah berhasil, keberhasilan itu menghancurkan kehidupannya? Terlalu banyak orang-orang yang seperti itu di sekeliling kita, saudara. Tetapi biarlah berbeda saya dengan saudara. Sama seperti kebanyakan orang, kita juga rindu untuk berhasil. Tetapi biarlah kita berjuang untuk mencapai keberhasilan dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang saya rindu kita renungkan di dalam video renungan malam hari ini, saudara, dengan harapan setiap kita akan merindukan keberhasilan dengan cara yang benar di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di malam hari ini, saudara, adalah dari 2 Tawarikh pasal yang ke-31 mulai ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. 2 Tawarikh pasal 31 ayat 20 sampai 21, demikian firman Tuhan. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yudea. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah, dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Puji Tuhan, saudara. Di dalam konteks firman Tuhan ini, firman Allah menegaskan tentang kisah hidup Hizkia.
di mana di ayat 20 bagian awal dikatakan, demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yudea. Jadi di dalam firman Tuhan ini dicatat tentang perbuatan dan tindakan Hizkia di sepanjang hidupnya, yang dirangkum dan disimpulkan di ayat 20 sampai ayat 21 ini, saudara. Dan kemudian atas yang dilakukan oleh Hizkia dalam kehidupannya, maka di ayat 21 bagian terakhir di sana dikatakan, sehingga segala usahanya berhasil. Sekali lagi saudara, sehingga segala usahanya berhasil. Jadi Hizkia ini adalah orang yang dicatat oleh firman Tuhan sebagai orang yang mengalami keberhasilan di dalam kehidupannya. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia usahakan berhasil. Dia raja yang berhasil di dalam kehidupannya, di dalam karirnya. Bahkan segala usahanya berhasil, kata firman Tuhan. Tentu saja alangkah dahsyat dan luar biasanya, saudara, jika di dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, segala usaha yang kita kerjakan berhasil. Saya percaya setiap kita rindu mengalami itu, saudara. Dan Hizkia mengalami itu dalam hidupnya, di mana segala usaha yang dilakukannya berhasil. Segala usaha yang dikerjakannya, firman Allah mencatat bahwa berhasil. Dan saat ini, saudara, saya rindu kita belajar. Karena tidak secara otomatis Hizkia mengalami keberhasilan dalam segala usaha yang dia lakukan. Tentu saja ada alasan sehingga segala usaha yang dia lakukan berhasil. Ada alasan sehingga akhirnya dia menjadi orang sukses. Dia menjadi orang yang berhasil. Dan itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Apa alasannya? Sehingga di bagian terakhir di ayat 21 tadi dikatakan, sehingga segala usahanya berhasil. Jadi ada yang menjadi alasan sehingga apa yang dikerjakan oleh Hizkia menjadi berhasil. Apa yang dia kerjakan dalam hidupnya, saudara? Di ayat 20 tadi dikatakan, demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yudea. Jadi ada perbuatan Hizkia, ada yang dia kerjakan dalam kehidupannya di seluruh Yudea, di sepanjang kehidupannya, yang menjadi alasan sehingga dia berhasil. Apa yang dia lakukan, saudara? Yang pertama, kita lihat kembali ayat 20. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yudea. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Saudara, yang pertama di sini yang bisa kita lihat, apa yang dibenahi, apa yang diperbaiki, apa yang dikerjakan oleh Hizkia dalam kehidupannya. Dia melakukan apa yang baik, jujur, apa yang benar di hadapan Tuhan. Ini bicara tentang karakter, saudara. Karakter. Bagi saya, bahwa karakter itu adalah syarat yang sangat mendasar, syarat yang paling utama untuk orang mengalami keberhasilan. Karena sekali lagi, tanpa karakter yang benar, maka keberhasilan akan menghancurkan kehidupan orang yang mengalaminya. Tanpa memiliki karakter yang benar, maka keberhasilan itu bisa menjadi jerat. Keberhasilan itu bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Adakah saudara lihat orang yang dulu hidupnya masih susah, dan ketika hidupnya masih susah semuanya baik-baik saja, tetapi ketika hidupnya senang, ketika hidupnya berkelimpahan, ketika hidupnya berhasil, ketika hidupnya sukses, akhirnya kesuksesan itu membawa kehancuran ke dalam kehidupannya. Dan kenapa bisa terjadi demikian, saudara? Karena karakternya, sikapnya tidak siap untuk menerima berkat kesuksesan, keberhasilan yang dia terima.
Begitu banyak orang yang mengalami keberhasilan, dan saat mengalami keberhasilan akhirnya meluncur, jatuh dan hancur, saudara. Sekali lagi, kenapa begitu? Dia tidak siap berada di posisi kesuksesan dan keberhasilan. Kenapa? Karena karakternya tidak siap. Saya melihat begitu banyak orang-orang yang mengalami itu, saudara. Ada orang-orang yang memohon, meminta untuk berhasil, tetapi setelah berhasil akhirnya dia jatuh dalam dosa. Dia melakukan tindakan-tindakan dosa. Keberhasilan itu menjadi modal bagi dia untuk berbuat dosa. Ada orang-orang yang berjuang untuk mencapai keberhasilan, tapi setelah berhasil menjadi orang sombong. Dan biasanya yang seperti ini, saudara, pada akhirnya berakhir pada kehancuran. Saudara lihat saja di sekeliling saudara. Orang-orang yang berhasil tanpa karakternya siap, maka dia akan hancur. Itu sebabnya dengan menyadari hal itu, saya mengajarkan kepada anak-anak muda di gereja lokal yang saya gembalakan, saudara, bahwa kunci dasar, syarat yang paling utama untuk mengalami keberhasilan dalam hidup adalah karakter. Karena tanpa karakter yang benar, tanpa kebaikan, kejujuran, kebenaran dalam hidup, maka orang tersebut tidak akan sanggup berada di posisi kesuksesan dan keberhasilan, karena keberhasilan dan kesuksesan itu akan menghancurkan hidupnya. Hari ini saya pun menegaskan kepada saudara, apakah saudara rindu menjadi orang berhasil? Apakah saudara rindu menjadi orang sukses? Pertanyaan selanjutnya, apakah saudara sudah siap? Karena tanpa kesiapan, keberhasilan akan menghancurkan saudara. Tanpa karakter yang siap, tanpa sikap sifat yang siap untuk menerima keberhasilan, maka hidup kita akan hancur, saudara. Itu sebabnya pastikan saudara memiliki karakter yang benar, karakter kebaikan, karakter kejujuran, karakter kebenaran. Hidupi karakter dalam kebaikan, dalam kejujuran dan kebenaran, saudara. Dan kalau saudara hidupi ini dan karakter itu tertanam dalam hidup saudara dan semakin kuat dalam diri saudara, maka pada akhirnya ketika keberhasilan saudara capai, saudara akan siap menjadi orang yang berhasil. Karena kalau tidak, sekali lagi, keberhasilan itu akan menghancurkan kehidupan saudara. Mungkin sudah pernah saudara dengar saya menyaksikan di video-video sebelumnya, saudara. Satu kali ada satu keluarga yang memohon doa supaya mereka diberkati. Dan kami sebagai hamba Tuhan, kalau kami diminta untuk berdoa, maka kami akan berdoa dengan sungguh. Dan saya pun berdoa dengan sungguh, saudara. Dan ketika kami berdoa, akhirnya keluarga tersebut diberkati luar biasa, padahal sebelumnya hidup mereka hancur-hancuran. Mereka dililit oleh hutang. Keluarga mereka sakit-sakitan, berantakan semua. Tetapi ketika kami berdoa bersama, akhirnya dia diberkati luar biasa. Hutang-hutangnya diselesaikan. Apa yang dia butuhkan dia beli, rumahnya dibangun, tanah diperluas dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi sayang sekali, pada akhirnya keberhasilan itu juga menjadi modal bagi dia untuk hidup dalam perzinahan, dan akhirnya hancur lebur, saudara. Kenapa? Karakter tidak siap untuk berhasil. Satu kali ada seorang muda, dia datang kepada saya dan dia berkata, "Bang, tolong doakan saya, dan aku mau berpuasa bersama dengan abang, karena aku punya cita-cita." Dan waktu itu, saudara, dengan sukarela saya mendampingi dia berpuasa. Kami berpuasa bersama, berkali-kali kami berpuasa bersama, berdoa bersama, berpuasa bersama dengan dia, menangis sejadi-jadinya, memohon supaya apa yang dia rindukan diwujudkan oleh Tuhan. Dan benar saja, saudara,
apa yang dia rindukan pada akhirnya menjadi kenyataan. Tetapi betapa hancurnya hatiku, karena ketika anak ini mencapai cita-citanya, dia tidak kenal lagi saya pun, saudara. Kalau kami ketemu, seperti tidak pernah saling kenal. Padahal sebelumnya sudah berpuasa bersama, sudah menangis bersama, bergumul bersama, berbulan-bulan menangis, berdoa, berkali-kali berpuasa bersama, supaya cita-cita anak ini diwujudkan. Tetapi ketika cita-citanya diwujudkan, kesombongan mulai muncul, dan dia seperti tidak mengenal saya sama sekali. Ada begitu banyak contoh, saudara, bahwa kalau karakter tidak siap, maka keberhasilan itu akan menghancurkan. Anak muda ini tadi karakternya tidak siap, sehingga keberhasilan menjadikan dia orang sombong, dan pada akhirnya keluarganya juga berantakan. Itu yang pertama, saudara, yang dilakukan oleh Hizkia sehingga segala usahanya berhasil adalah dia perbaiki karakternya. Dia hidup dalam kebaikan, kejujuran, dan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, saudara, ayat 21. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan hukum Taurat dan perintah Allah. Dengar, saudara, dalam setiap usaha yang dia kerjakan itu untuk pelayanan terhadap rumah Allah, untuk pelaksanaan Taurat, dan hidup dalam perintah Allah. Itu yang dia lakukan atas segala usaha yang dia kerjakan. Sehingga wajar, saudara, kalimat terakhir ayat 21 itu ditegaskan, sehingga segala usahanya berhasil. Kenapa, saudara? Karena usaha itu diperjuangkan, dikerjakan dengan keras, diuntukkan untuk melayani Tuhan, pelayanan terhadap rumah Tuhan, pelaksanaan hukum Taurat dan perintah Allah. Jadi wajar apapun yang dia kerjakan berhasil, karena keberhasilan yang dia capai dia gunakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, dia gunakan untuk pelaksanaan hukum Taurat dan perintah Allah. Saudara, seringkali kita tidak mengalami berkat. Kita berdoa, memohon dan berjuang untuk menggapai berkat, tetapi kita tidak mencapainya. Kenapa, saudara? Karena kita salah. Kita mau gunakan untuk memuaskan hawa nafsu kita, memuaskan keinginan kita, memuaskan gengsi kita, saudara, style hidup kita. Tetapi Hizkia berbeda. Dia gunakan keberhasilan, keberuntungan yang dia capai untuk melayani rumah Tuhan, untuk melaksanakan Taurat Tuhan dan perintah Tuhan. Saudara, hari ini apakah saudara sudah pernah mengalami keberhasilan dalam hidup saudara? Saudara minta keberhasilan dari Tuhan, dan kemudian Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam hidup saudara? Tentu saja setiap kita mungkin pernah, saudara. Dan kalau pernah, adakah saudara ingat untuk melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan? Untuk gereja, untuk perluasan kerajaan Allah, untuk penginjilan, dan sebagainya, dan sebagainya. Adakah saudara ingat untuk melakukannya? Seringkali setelah kita mencapai keberhasilan, setelah kita mendapatkan jawaban doa kita, saudara, kita lupa untuk menyisihkannya buat pekerjaan Tuhan. Kita lupa untuk menyisihkannya supaya firman Allah semakin diberitakan. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu mengalami keberhasilan di dalam kehidupan saudara, Tuhan mengerjakan keberhasilan atas segala usaha saudara, maka dalam usaha yang saudara kerjakan itu, gunakan untuk pekerjaan Tuhan. Jangan lupa, saudara, gunakan apa yang saudara terima bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Saudara, saya melihat orang-orang yang
ketika mereka mengerti memberi sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, ketika mereka terbeban dan punya hati untuk berkorban bagi Tuhan atas keberhasilan yang mereka alami, maka orang-orang yang demikian aku lihat bahwa hidupnya semakin dan semakin diberkati. Satu kali, saudara, ada seorang pengusaha. Dia punya komitmen di hatinya dan dia berdoa kepada Tuhan. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia berkata begini, saudara, Tuhan, berkati usahaku. Kalau Tuhan memberkati usahaku, maka aku akan membangun 100 gereja. Wow, saudara, itu satu kerinduan yang begitu mulia untuk pekerjaan Tuhan. Ketika Tuhan lihat kerinduannya, akhirnya Tuhan mengerjakan keberhasilan yang sungguh luar biasa dan berkelas dunia, usaha bisnis yang dia kerjakan. Dan akhirnya dia bangun gereja satu demi satu, satu demi satu, satu demi satu, satu demi satu. Dan akhirnya tercapailah 100 gereja dia bangun, saudara. Dan saat dia selesaikan jumlah ke-100 itu, saudara, dia sangat masih berkelimpahan, sehingga akhirnya dia berkata, padahal waktu itu dia sudah tua, saudara, dan akhirnya dia berkata lagi, aku punya kerinduan, selagi aku masih hidup aku membangun 900 gereja lagi, sehingga akhirnya ada 1000 gereja yang dibangun, dan sekarang masih ada dalam proses, saudara. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa, bahwa ketika seseorang punya kerinduan supaya dia berhasil, apa yang dia kerjakan berhasil, dan dia punya kerinduan untuk menggunakan keberhasilan, kesuksesan atas usahanya tersebut untuk pekerjaan Tuhan, saudara, dengar, orang yang demikian akan semakin diberkati berkelimpahan. Orang yang demikian akan berhasil di dalam kehidupannya. Saat ini mari kita lihat ke dalam diri kita, lihat ke dalam diri saudara. Apakah saudara rindu keberhasilan? Dan apakah saudara rindu untuk mengerjakan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, mengorbankan sesuatu untuk pekerjaannya? Dengar saudara, untuk mengalami keberhasilan sejati daripada Tuhan, milikilah kerinduan untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Kalau hari ini saudara diberkati, jangan lupa untuk berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Mengorbankan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Karena dengan kita semakin berkorban buat pekerjaan Tuhan, kita akan semakin melihat campur tangan Allah, mujizat Allah, perkara besar dikerjakan oleh Tuhan. Berkatnya dicurahkan berlimpah di dalam kehidupan kita. Saudara buat komitmen dalam hidup saudara untuk melakukan sesuatu buat pekerjaan Tuhan dengan ketulusan hati, bukan untuk supaya pamer-pameran saudara, bukan untuk supaya dilihat oleh orang lain, tetapi benar-benar dengan satu kesadaran, karena Tuhan memberkatiku, maka aku mau berbuat buat pekerjaan Tuhan. Dan kemudian saudara, masih ayat 21 itu dikatakan, dan dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Dalam usaha yang dia lakukan, dia mengalami keberhasilan, tetapi saudara, dia tidak pernah berhenti mencari Allah. Keberhasilan tidak membuat dia lupa mencari Tuhan. Jadi sebelum dia mengalami keberhasilan, dia hidup mencari Tuhan, dan setelah dia mengalami keberhasilan pun dia tidak lupa untuk hidup mencari Tuhan. Artinya selanjutnya saudara, kalau kita rindu mengalami keberhasilan dalam hidup kita, teruslah mencari Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan.
tapi teruslah mencari Tuhan di dalam kehidupan saudara, maka Tuhan sebagai sumber mujizat, sumber berkat-berkat itu akan mengerjakan keberhasilan dalam hidup saudara. Carilah Tuhan, cari Tuhan, karena padanya ada keberhasilan. Dan kemudian saudara, yang terakhir, di kalimat terakhir di ayat 21 di sana dikatakan, semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Hal ketiga yang ditekankan di sini adalah tentang kinerjanya, saudara, di mana dikatakan bahwa semuanya dilakukannya dengan segenap hati. Apa yang dia kerjakan dengan segenap hati. Apa yang dia lakukan dengan segenap hati. Artinya apa, saudara? Bahwa kinerjanya berkualitas, sehingga wajar pada akhirnya dia berhasil. Saudara masih ingat Daniel, saudara? Akhirnya dia menjadi orang yang sangat terkenal pada waktu itu di dalam pembuangan, saudara. Dan dia menjadi pejabat tinggi di bawah raja. Setelah raja, dialah pemegang kuasa. Kenapa di negeri orang dia bisa berhasil, saudara? Kenapa di negeri orang dia bisa menjadi orang nomor satu di bawah raja? Karena dikatakan bahwa tidak ada cacat dalam kinerja Daniel. Itu salah satu kunci sehingga dia mengalami keberhasilan yang dahsyat di negeri orang. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati. Dia kerjakan dengan cara yang terbaik. Itu yang seringkali menjadi masalah dalam hidup orang percaya, saudara. Dia rindukan keberhasilan, tapi dia kinerjanya asal-asalan. Dia tidak melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Dia rindukan keberhasilan, tapi dia tidak mengerjakan yang terbaik di dalam perjalanan hidupnya. Hizkia, kenapa dia begitu berhasil, saudara? Karena semua yang dia kerjakan dengan segenap hati. Apapun yang dia kerjakan dengan segenap hatinya. Sehingga pada akhirnya semua yang dia kerjakan berhasil. Hari ini, apakah saudara rindu keberhasilan dalam hidup saudara? Saudara pasti akan menjawab rindu. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah saudara sudah mengerjakan yang terbaik di dalam kehidupan saudara? Karena keberhasilan dan kualitas kerja, mengerjakan yang terbaik, itu seiring, saudara, selaras. Tidak ada keberhasilan yang bisa diraih tanpa kerja keras dan mengerjakan yang terbaik. Kalau ada orang yang bekerja asal-asalan lalu kemudian berhasil, saudara, yakinlah bahwa keberhasilannya itu akan menjadi masalah. Tapi kalau ada orang seperti Hizkia dan Daniel mengerjakan yang terbaik dan akhirnya berhasil, saudara, maka keberhasilannya itu akan permanen. Kenapa? Karena memang dia punya kinerja yang terbaik. Setelah mencapai satu keberhasilan, dia akan naik lagi ke keberhasilan berikutnya, karena orang ini punya kinerja yang baik. Ketika berhasil di level tertentu, saudara, akan dinaikkan Tuhan lagi ke level berikutnya. Kenapa? Karena kinerjanya baik. Puji Tuhan, saudara. Mari di dalam kehidupan kita, apapun yang saudara kerjakan, buktikan saudara sebagai orang percaya mengerjakan segala sesuatu dengan cara yang terbaik di dalam hidup saudara. Maka pada akhirnya keberhasilan menjadi milik saudara. Sekali lagi kita bersyukur, saudara, di mana kita sudah belajar firman Tuhan dari 2 ayat yang singkat ini, di mana dikatakan dan dicatat di sana bahwa Raja Hizkia dia mengalami keberhasilan, di mana ayat 21 bagian terakhir dikatakan sehingga segala usahanya berhasil. Segala usahanya berhasil. Dan apa yang menjadi alasan keberhasilan Hizkia? Kita sudah belajar, Hizkia ini adalah orang yang membenahi karakternya.
Dia benahi karakternya, dia hidup dalam kebaikan, kejujuran, kebenaran. Dia benahi karakternya, saudara. Sehingga ketika pada akhirnya dia berhasil, tidak heran. Karena dia sudah benahi karakternya terlebih dahulu. Lalu yang kedua, saudara, bahwa usaha, bisnis, pekerjaan yang dia kerjakan, dia tidak lupa untuk berbuat buat pekerjaan Tuhan, untuk berkorban buat pekerjaan Tuhan. Karena dikatakan dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah. Apapun yang usaha yang dia lakukan itu untuk pelayanan terhadap rumah Allah. Sehingga dia menjadi orang yang berhasil. Dan yang terakhir, semuanya dilakukannya dengan segenap hati. Kinerjanya begitu baik. Sehingga apapun yang dia kerjakan berhasil. Saudara, hari ini kalau saudara rindu mengalami keberhasilan di dalam kehidupan saudara, terapkan firman Tuhan. Benahi karakter saudara. Benahi sikap saudara. Dan kemudian dalam segala usaha yang saudara lakukan, ketika Tuhan memberkati saudara, jangan lupa melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Dan kemudian dalam perjalanan kehidupan saudara, lakukanlah yang terbaik. Maka pada akhirnya saudara akan mengalami keberhasilan yang luar biasa. Puji syukur bagi Tuhan, saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman-Nya yang telah mengajar kita hari ini, supaya kita mengalami keberhasilan dengan membenahi karakter kita. Kita mengalami keberhasilan dengan mengerjakan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita mengalami keberhasilan karena kita melakukan semuanya dengan segenap hati, dengan cara yang terbaik. Tuhan memberkati saudara, terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan. Segala usaha saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah mengajar kami bagaimana supaya kami mencapai keberhasilan di sepanjang hidup kami. Kami akan benahi karakter kami ya Tuhan, dan kami akan lakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pekerjaan-Mu. Dan kami mau lakukan segala sesuatunya dengan cara yang terbaik. Maka dengan demikian kami akan menyaksikan Allah membuat segala apa yang kami kerjakan berhasil. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan. Kami mau terapkan firman-Mu dalam hidup kami, dan kami mau raih janji firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasih-Nya, menyatakan mujizat-Nya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizat-Nya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa, dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan,
Saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami, Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara,
Di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit, dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali dalam nama Yesus. Penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah
lambung anak-anakmu, pencernaan anak-anakmu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tangking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anakmu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa normalkan kembali ginjal anak-anakmu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anakmu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anakmu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan kerjakan kesembuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anakmu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tanganmu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anakmu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anakmu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anakmu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anakmu. Kesehatan menjadi bagian anak-anakmu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan. Kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anakmu. Biarlah keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan.
Keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anakmu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anakmu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anakmu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi. Dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anakmu yang karena situasi pandemi ini, ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anakmu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka. Di dalam nama Yesus, pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka. Dalam nama Yesus, kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anakmu dalam bisnis mereka. Tolong anak-anakmu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun bentuk usaha, bisnis, dan pekerjaan anak-anakmu, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindu melihat bisnis anak-anakmu dibangkitkan, pekerjaan anak-anakmu dibangkitkan, usaha anak-anakmu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anakmu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa ya Tuhan, berkati profesi anak-anakmu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anakmu ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anakmu. Berkati mereka di dalam pertanian mereka. Di dalam nama Yesus, berkati apa yang mereka tanam, sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anakmu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anakmu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anakmu ya Tuhan yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anakmu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan membuka jalan bagi anak-anakmu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anakmu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya,
Haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini, dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong. Berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Indonesia. Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gereja-Mu yang ada di bangsa ini, karena gereja-Mu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gereja-Mu, supaya gereja-Mu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan, berkati gereja-Mu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan. Semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksi-Mu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel renungan malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silahkan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara.
saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.